Assalamualaikum 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang linear programming, the Simplex Method, fungsi minimum. Mata kuliah penelitian operasional dan dosen pengampunya adalah Ibu Eni Aryani. Di sini kita dari kelompok 2 kelas D, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Ganjil 2025-2026. Nah, dari anggota kelompok 2 ini ada saya, Kutul Azam Prawira, dengan NPM 240320100182 sebagai ketua kelompok. Saya Sarah Jessica Sigalingging dengan NPM 240320101194 sebagai Wakil Ketua Kelompok. Saya Yosepin Atalaya Tirembunan dengan NPM 240320101078 sebagai anggota kelompok. Saya Khairudin Rafayas dengan NPM 24032010186 sebagai anggota kelompok. Oke, baik. Di sini ada soal diketahui persoalan linear programming sebagai berikut. Fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan minus 2x1 dikurang 8x2 ditambah 3x3. Batasan-batasannya minus 2x1 dikurang 3x2 ditambah X3 lebih besar sama dengan 20. 4x1 ditambah X2 dikurang 5x3 lebih kecil sama dengan 25. X1 dikurang 2x2 dikurang 4x3 lebih besar sama dengan 30. X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Selesaikan persoalan berikut dengan disampling method dan tentukan keputusan optimalnya. Oke, baik. Di sini ada bentuk standar. Fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan min 2x1 dikurang 8x2 ditambah 3x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6 menjadi Z ditambah 2x1 ditambah 8x2 dikurang 3x3 dikurang 0x4 dikurang 0x5 dikurang 0x6 sama dengan 0. Batasan-batasan menjadi 2x1 ditambah 3x2 dikurang x3 ditambah x4 sama dengan minus 20. 4x1 ditambah x2 dikurang 5x3 ditambah x5 sama dengan 25. Minus x1 dikurang 2x2 ditambah 4x3 ditambah x6 sama dengan minus 30. X1, x2, x3, x4, x5, x6 lebih besar sama dengan 0. Jadi yang pertama ini ada step 1, di mana pada baris C, C min CC di sini, X1-nya 2, X2 8, X3 min 3, X4 0, X5 0, X6 0, dan RHS-nya 0. Kemudian langkah pertama yang akan dilakukan adalah memilih angka positif terbesar pada baris C, C min CC untuk dijadikan kolom kunci. Jadi di sini yang dipilih adalah angka 8 karena positif paling besar di kolom X2. Kemudian selanjutnya adalah membagi angka pada kolom RHS dengan angka pada kolom kunci. Sehingga pada baris X4 atau min 20 dibagi 3 sama dengan min 7. Pada baris X5 atau 25 bagi 1 sama dengan 25. Pada baris X6 min 30 bagi min 2 sama dengan 15. Sehingga pada pemilihan baris kunci dipilih hasil pembagian yang tadi dengan angka positif terkecil, yaitu adalah 15 atau pada baris X6. Karena min 30 dibagi min 2 sama dengan 15. Jadi nilai paling positif kecilnya paling kecilnya itu adalah 15. Kemudian setelah itu kita akan menentukan angka pada baris kunci dengan cara membagi angka pada baris kunci dengan angka pada perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Jadi, min 1 dibagi min 2 sama dengan 1/2.
min 2 bagi min 2 sama dengan 1, 4 bagi min 2 sama dengan min 2, 0 bagi min 2 sama dengan 0, 0 bagi min 2 sama dengan 0, 1 bagi min 2 sama dengan 1/2, kemudian min 30 bagi min 2 sama dengan 15. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan perhitungan atau cara kedua. Jadi pada baris ZC min CC, baris yang di atas ini adalah baris ZC min CJ itu sendiri. Lalu pada baris yang kedua ini adalah hasil bagi dari baris kunci tadi. Nah, untuk angka yang 8 ini adalah angka pada baris CC min CJ yang terkena kolom kunci. Nah, untuk cara menghitungnya adalah 2 dikurang 8 kali 1/2 itu sama dengan min 2. 8 dikurang 8 kali 1 sama dengan 0. Hingga 0 dikurang 8 kali 15 sama dengan min 120. Lalu yang selanjutnya ada baris X4. Jadi pada baris X4 ini, baris yang di atas ini adalah baris dari X4 itu sendiri. Nah, sedangkan baris yang kedua itu adalah hasil bagi dari baris kunci tadi. Kemudian angka 3 ini adalah angka pada baris X4 yang terkena kolom kunci. Jadi masih sama cara menghitungnya seperti yang sebelumnya, yaitu 2 dikurang 3 kali 1/2 sama dengan min 1/2, 3 dikurang 3 kali 1 sama dengan 0, hingga min 20 dikurang 3 kali 15 sama dengan min 65. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke baris X5. Di sini kita bisa melihat baris X5. Di sini baris X5 adalah baris X5 itu sendiri yang di atas ini. Sedangkan baris yang kedua adalah hasil bagi dari baris kunci itu tadi. Nah, di sini ada angka 1, di mana angka 1 ini adalah angka pada baris X5 yang terkena kolom kunci. Jadi untuk cara perhitungannya bagaimana? Cara perhitungannya adalah 4 dikurang 1 dikali 1/2 dan didapatkan hasilnya 7/2. Lalu di sini ada 1 dikurang 1 dikali 1 yang dihasilkan adalah 0. Hingga kita menghitung sampai ke 25 dikurang 1 dikali 15 dan didapatkan hasilnya adalah 10. Lalu kita langsung melanjutkan ke step 2 di mana karena masih ada angka positif dari ZJ min CJ ini, itu artinya perhitungannya belum optimal, sehingga kita harus mengoptimalkannya dulu. Nah, kita akan melanjutkan ke perhitungan selanjutnya, yaitu dilihat pada kolom kunci yang didapat dari ZJ min CJ dari angka positif terbesar. Nah, dikarenakan di sini angka positif terbesarnya adalah 13, maka kita memilih yang X3. Lalu untuk perhitungannya bagaimana? Kita akan menghitung dari RHS dibagi ke kolom ini. Jadinya min 65 dibagi 5 dari X4 adalah min 13. Min 10 dibagi min 3 yaitu min 3,3. Lalu 15 dibagi min 2 adalah min 7,5. Nah, dikarenakan semua hasilnya sudah negatif, maka kita bisa melanjutkan ke uji Z. Oke, di uji Z ini kita dapat mendapatkan perhitungan dari Z sama dengan min 2x1 dikurang 8x2 ditambah 3x3. Lalu kita masukkan angkanya, min 2 dikali 0 dikurang 8 dikali 15 ditambah 3 dikali 0 dan didapatkan hasilnya min 120. Jadi Z yang kita dapatkan adalah min 120. Nah, untuk RHS tadi adalah min 120 juga. Jadi ini terbukti sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji batasan. Di sini terdapat uji batasan yang pertama yaitu min 2x1 kurang 3x2 tambah x3 lebih besar sama dengan 20. Jadi kita substitusi x1-nya itu 0, x2-nya itu 15, dan x3-nya 0. Sehingga min 2 dikali 0 dikurang 3 dikali 15 ditambah 0 lebih besar sama dengan 20. Sehingga hasilnya yaitu 45 lebih besar sama dengan 20. Sehingga terbukti sama dengan syarat batasan. Yang kedua, di sini ada batasan 4x1
tambah X2 dikurang 5X3 lebih kecil sama dengan 25. Kita substitusi lagi, X1 yaitu 0, dan di sini X2-nya itu 15. Untuk X3-nya ada 0, sehingga kita kalikan 4 dikali 0, 0, tambah 15 dikurang 5 kali 0. 0-nya dapat dari substitusi dari X3. Lebih kecil sama dengan 25. Sehingga hasilnya dari penjumlahan ini yaitu 15 lebih kecil sama dengan 25. Sehingga terbukti sama dengan syarat batasan. Dan yang terakhir yaitu X1 plus 2X2 kurang 4X3 lebih besar sama dengan 30. Kita substitusi kembali, X1-nya 0, X2-nya 15, dan X3-nya yaitu 0. Sehingga 0 ditambah 2 dikali 15 dikurang 4 kali 0 lebih besar sama dengan 30. Sehingga menghasilkan yaitu 30 lebih besar sama dengan 30. Sehingga terbukti sama dengan syarat batasan. Oke, untuk kesimpulannya, jadi keputusan optimal X1 adalah 0, X2 ada 15, dan X3 yaitu 0. Dengan nilai Z sama dengan min 120. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih